Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muadimah Maulidia dengan NIM 20080694116 dari akuntansi kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial membuat use case diagram. Dalam membuat use case diagram, saya menggunakan Microsoft Visio tahun 2016. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Visio-nya. Nah, di sini tampilan pertama kali saat kalian telah membuka Microsoft Visio. Untuk membuat use case diagram, maka kita akan menggunakan blank drawing di sini. Klik create. Nah, ini tampilan pertama. Sini ada halaman putih yang kosong ya. Dalam membuat use case diagram, kita memerlukan simbol use case diagramnya. Sini kita bisa mencarinya di dalam kolom search ini ya. Dengan mengetik use case, maka akan muncul UML use case. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa simbol yang akan dibutuhkan dalam membuat use case diagram. Nah, sebelum mengetahui simbol-simbol apa saja, kita harus mengetahui apa sih use case diagram itu. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, pertama kali kita harus membubuhkan subsistem di kertas kosong ini. Kita sesuaikan ukurannya dengan keinginan kita. Nah, di sini ada name, dan di sini nanti bisa kita isi dengan judul sistem yang akan dikembangkan dalam use case diagram ini. Sekarang ada actor atau aktor. Aktor di sini adalah mewakili peran orang atau sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Sini ada use case. Use case di sini bisa kita tuliskan terserah kita ya, sistem apa yang kita kembangkan dalam membuat use case diagram. Setelah itu, untuk menghubungkan use case dengan aktor, maka kita membutuhkan relationship. Di sini ada banyak relationship, yaitu ada association, ada include, ada extend, ada generalization. Nah, association di sini berfungsi untuk menghubungkan aktor dengan use case. Jadi ini adalah komunikasi dasar antara aktor dengan use case. Selanjutnya ada include. Include di sini menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Selanjutnya ada extend. Extend di sini menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, di sini ada generalization. Generalization adalah simbol yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, setelah itu langsung saja kita akan membuat use case dari sebuah kasus ya. Saya telah menyiapkan sebuah kasus. Sebelum itu kita bersihkan dulu kolomnya. Nah, saya punya satu kasus, yakni Siakadu Unesa atau sistem Siakadu Unesa.
Siakado UNESA atau Sistem Informasi Akademik Terpadu Universitas Negeri Surabaya merupakan aplikasi yang menyediakan layanan bagi seluruh sivitas akademik Universitas Negeri Surabaya terkait kebutuhan akademik dan non-akademik. Siakado menggunakan sistem single sign-on, di mana hanya dengan menggunakan satu akun, user dapat menggunakan berbagai macam aplikasi. Siakado Akademik hanya memberi layanan kepada penggunanya dalam ruang lingkup akademik saja. Siakado tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen dalam hal mengurus berbagai kegiatan akademik. Baik, dalam kalimat ini kita dapat menemukan aktor siapa saja yang akan berinteraksi dengan sistem Siakado UNESA. Di sini ada mahasiswa dan dosen. Langsung saja kita buat sistemnya. Tadi sistem kita yang akan kita kembangkan adalah Siakado UNESA. Dan aktornya adalah mahasiswa dan dosen. Untuk memberikan deskripsi bahwa ini mahasiswa, kita dapat mengklik 2 kali dalam simbolnya dan kita tuliskan mahasiswa. Satu lagi untuk dosen, kita klik dan kita ketik dosen. Nah, kita bisa melebarkan subsistemnya atau memperpanjang subsistemnya. Sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, lanjut. Siakado tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen dalam hal mengurus berbagai kegiatan akademik dan administrasi di Universitas Negeri Surabaya. Pada Siakado sendiri memiliki banyak kegiatan yang diatur di dalamnya. Salah satu proses kegiatan yang dilakukan di Siakado adalah kegiatan untuk registrasi mata kuliah. Kegiatan registrasi mata kuliah adalah kegiatan yang dilakukan di setiap awal semester baru. Dikarenakan begitu banyaknya mahasiswa yang melakukan registrasi, maka dimanfaatkanlah Siakado ini untuk hal registrasi mata kuliah. Nah, untuk proses registrasi mata kuliah, mahasiswa dimulai dengan login terlebih dahulu ke website Siakado. Nah, kita dapat menemukan satu use case, yakni login ke website terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai membuat satu use case. Login ke Siakado. Nah, hubungan apa use case login Siakado dengan aktor mahasiswa? Di sini yang terjadi adalah association, di mana menghubungkan aktor dengan use case. Ini merupakan komunikasi dasar yang menghubungkan aktor mahasiswa dengan use case login ke Siakado. Nah, di sini login ke Siakado ini mahasiswa login sebagai mahasiswa ya. Nah, selanjutnya, tetapi umumnya sebelum melakukan registrasi harus mengisi survei akademik tentang proses pengajaran dosen semester lalu. Nah, kita menemukan use case lagi nih, yakni mengisi survei akademik. Isi survei akademik. Nah, di sini survei akademik akan terjadi
ketika kita sudah login dalam aplikasi Siakado. Ini hubungan ini disebut dengan hubungan include. Maka kita tambahkan simbol include di sini. Include di sini menunjukkan ketergantungan antara base use case, yakni login ke Siakado sebagai mahasiswa, dengan include use case, yakni isi survei. Nah, setiap kali base use case dijalankan, maka include use case juga akan berjalan. Setelah itu, setelah selesai mengisi survei tersebut, mahasiswa dapat melanjutkan proses registrasi. Mahasiswa akan memilih mata kuliah yang akan diambil di semester bersangkutan. Dan mahasiswa dapat melihat jadwal dari mata kuliah yang diambil. Nah, kita buat use case, 2 use case, yakni input mata kuliah dan melihat jadwal mata kuliah. Bentar ya, saya rapikan. Waduh. Nah, setelah mengisi survei akademik, mahasiswa bisa menginput mata kuliah yang akan direncanakan dalam semester yang bersangkutan. Jenis hubungannya adalah include dengan base use case, yakni login ke Siakado. Nah, di sini setelah mahasiswa melakukan input mata kuliah, mahasiswa bisa melihat jadwal mata kuliah. Hubungannya adalah extend. Mengapa extend? Karena melihat jadwal mata kuliah di sini adalah sebuah opsi. Jadi bisa tidak dilakukan setelah input mata kuliah dan bisa juga dilakukan setelah mahasiswa menginput mata kuliah. Jadi mahasiswa bebas akan melihat jadwal mata kuliah atau tidak. Di sini melihat jadwal kuliah ini membantu mahasiswa melihat apakah ada jadwal kuliah yang bentrok dengan mata kuliah yang telah diambil sebelumnya. Setelah melihat jadwal mata kuliah, mahasiswa akan mengajukan ACC kepada dosen wali dan juga mengirimkan pesan untuk dosen wali. Baik, use case selanjutnya adalah meminta ACC dan juga mengirimkan pesan ke dosen wali. Setelah mahasiswa menginput kuliah, maka mahasiswa akan meminta ACC kepada dosen wali. Sehingga relationship-nya adalah include. Nah, selain meminta ACC ke dosen wali, mahasiswa juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke dosen wali, di mana artinya di sini adalah tidak wajib ya. Maka hubungannya adalah extend. Nah, setelah meminta ACC, mahasiswa akan menunggu ACC dari dosen yang bersangkutan. Tanpa mendapat ACC dari dosen, maka mahasiswa tidak akan melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya, yaitu cetak KSM. Nah, di sini dari mana kita akan melihat rencana
rencana mata kuliah yang akan kita ambil dalam semester berikutnya dapat di-ACC atau tidak, maka kita akan membuat satu use case baru, yakni melihat status ACC dosen. Melihat status ACC. Nah, apa hubungan melihat status ACC dengan login ke Silkado adalah include. Nah, setelah melihat status ACC, jika telah di-ACC oleh dosen wali, maka mahasiswa dapat mencetak KSM. Sini muncullah use case cetak KSM. Hubungannya adalah extend. Kenapa extend? Karena ini merupakan sebuah opsi untuk mahasiswa. Mahasiswa bisa mencetak atau mahasiswa juga bisa tidak mencetak KSM. Ini tergantung mahasiswanya ya. Setelah itu, dalam hal registrasi mata kuliah, dosen wali sendiri berkewajiban untuk melihat setiap rencana studi kasus mata kuliah, studi mata kuliah yang diambil setiap mahasiswa. Mohon maaf sebentar ya. Lihat studi mata kuliah yang bisa diambil setiap mahasiswa, melihat pesan yang dikirimkan mahasiswa, dan juga melakukan ACC terhadap rencana studi yang diajukan mahasiswa yang bersangkutan. Dosen juga dapat melakukan riset mahasiswa kuliah yang diambil mahasiswa ketika rencana studi yang diambil mahasiswa tidak sesuai dengan komposisinya atau ada suatu masalah lainnya. Nah, di sini dosen. Yang pertama, dosen akan melihat rencana studi mahasiswa ya. Melihat studi mahasiswa. Pastinya sebelum melihat rencana studi mahasiswa, pastinya dosen akan login terlebih dahulu. Sebagai dosen. Hubungannya adalah asosiasi, sama seperti mahasiswa. Nah, setelah login, dosen bisa melihat rencana studi mahasiswa. Nah, setelah melihat rencana studi mahasiswa, dosen akan meng-ACC. Dosen bisa meng-ACC rencana studi mahasiswa. Dan dapat melihat pesan dari mahasiswa.
Dan yang terakhir, dosen juga bisa meriset rencana studi mahasiswa. Mengapa dosen melakukan riset rencana studi mahasiswa? Mengapa dosen bisa meriset rencana studi mahasiswa? Karena mungkin rencana studi mahasiswa tersebut bermasalah ya. Include kan. Ini. Oh, maaf. Salah. Extend. Mengapa extend? Karena ini tidak selalu terjadi ketika use case melihat rencana studi mahasiswa dijalankan. Jika ada kesalahan dari rencana studi mahasiswa, maka dosen bisa meriset rencana studi mahasiswa tersebut. Maka muncullah hubungan extend antara melihat rencana studi dengan riset rencana studi mahasiswa. Baik, selesai tutorial dari membuat use case diagram dari sistem Siakado Unesa. Cukup mudah kan teman-teman dalam membuat use case diagram menggunakan Microsoft Visio tahun 2016. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam memberikan tutorial kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.